Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, saya sendiri Pauloria Marolop, Namirah Alisya, Alia Oktarina, Erik Apiansyah, dan Selviana, serta Franz Robert. Kami akan menjelaskan tentang tools for IS or IT, strategy formulation, and the untuk anggota yang akan menjelaskan adalah saya sendiri dan Alia Oktarina, karena yang lain sedang. Jadi untuk yang pertama itu ada external business environment, yang dimana external business environment itu meliputi PES analysis. PES analysis sendiri merupakan eh, suatu cara atau alat yang bermanfaat untuk meringkas lingkungan eksternal dalam operasi bisnis. PES harus ditindaklanjuti dengan pertimbangan bagaimana bisnis harus menghadapi pengaruh dari lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Selanjutnya ada Business Portfolio Analysis. Business Portfolio Analysis sendiri adalah teknik perumusan strategi organisasi yang didasarkan pada filosofi bahwa organisasi harus mengembangkan strategi seperti halnya mereka menangani portofolio investasi. Selanjutnya yaitu Industry and Competitive Analysis. Industry and Competitive Analysis atau ICA adalah bagian dari pengembangan strategi apapun di perusahaan dan organisasi lain. Ini berisi serangkaian metode yang sangat praktis untuk dengan cepat memperoleh pemahaman yang baik tentang suatu industri, baik itu farmasi, teknologi informasi dan komunikasi, aluminium, atau bahkan hingga industri seperti bir sekalipun. Tujuan ICA adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja industri dan juga kinerja perusahaan dalam industri tersebut. Selanjutnya ada Competence Analysis and SWOT atau SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Selanjutnya yaitu External IS or IT Environment. Yang pertama ada Valuation Analysis, yaitu proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan bantuan yang menambah nilai produk. Kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Valuation Analysis merupakan strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan. Dengan kata lain, dengan melihat ke dalam kegiatan internal, analisis itu mengungkap di mana keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau kekurangannya. Selanjutnya, Product and Customer Life Cycle. Prospek, pembeli baru, dan pelanggan lama tidak memiliki kebutuhan yang sama dan juga sama dengan hubungan mereka dengan perusahaan. Demikian juga dengan harapan perilaku mereka. Konsep siklus hidup pelanggan menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan mengelola perbedaan. Selanjutnya adalah bidang internal business environment yang mencakup mission objektif BFC dan CSF. BSC atau BSC atau Balance Scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. CSF adalah hal-hal yang harus berjalan dengan baik untuk memastikan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Jadi CSF mewakili area manajerial atau perusahaan yang harus mendapat perhatian khusus dan terus-menerus agar menghasilkan kinerja yang tinggi. CSF mencakup isu-isu yang penting bagi aktivitas operasi organisasi saat ini dan kesuksesan masa depannya.
Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa CSF adalah faktor-faktor yang harus berjalan dengan baik untuk menjamin manajemen atau perusahaan. Manajemen harus memberikan perhatian khusus agar perusahaan mempunyai kinerja. Selanjutnya, internal AS or IT environment dan high potential akan dijelaskan oleh Alia Oktarina. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Paul Malop yang bidang selanjutnya adalah hack potensial, di mana hack potensial adalah meliputi dua materi, yaitu New Technology Option, yang merupakan pilihan opsi dari pengembangan teknologi yang akan datang. Yang kedua adalah Informal Opportunistic Creative Thinking, yaitu berpikir kreatif untuk menemukan ide-ide atau kesempatan-kesempatan baru. Bidang selanjutnya yaitu Internal IT atau IS Environment, meliputi empat materi. Yang pertama, Process and Activity Analysis, yaitu merupakan proses identifikasi atas aktivitas dan proses organisasi yang signifikan agar dapat menetapkan dasar yang jelas dan singkat untuk menjelaskan proses bisnis serta untuk menetapkan biaya maupun performansinya. Yang kedua, Data Flow Analysis and Modeling, yaitu merupakan suatu teknik pengorganisasian dan pendokumentasian struktur dan aliran data ke dalam proses sistem atau logika, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur yang akan diimplementasikan oleh suatu sistem. Yang ketiga adalah organizational modeling, yaitu mekanisme-mekanisme formal pengelolaan suatu organisasi yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah business model and value proposition, yaitu business model sebenarnya adalah frame dari sebuah rencana bisnis dengan memikirkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan dengan memperhitungkan semua komponen bisnis. Pengertian sederhananya adalah bagaimana perusahaan akan menghasilkan uang. Value proposition merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.